Bab 344. Dalang di balik ini. Masalahnya terjadi terlalu mendesak. Guili sama sekali tidak sempat bereaksi, dan banyak hal yang belum sempat ditangani. Dia mengira 28 negara hanya menggertak dan tidak akan benar-benar menyerang Belantara Selatan, itulah sebabnya dia diserang dalam keadaan lengah. Kingston Jiang juga tidak menyalahkannya. Karena tidak dapat menemukan apapun, ayo kita kembali dulu. Kingston Jiang berbalik dan masuk ke dalam mobil. Guili dan Bloody mengikuti dari belakang. Guili mengemudi dan kembali ke kota L. Ketika sampai di kota L, hari sudah siang. Untuk mencegah pasukan koalisi 28 negara meluncurkan serangan lain, Kingston Jiang juga mulai membuat pengaturan untuk bertahan melawan serangan dari pasukan koalisi 28 negara. Setelah mempersiapkan segalanya, dia mulai menunggu. Kingston Jiang kembali ke Belantara Selatan, seluruh dunia memperhatikan pergerakan Belantara Selatan, tetapi setelah lewat beberapa hari, Belantara Selatan tetap diam, pasukan koalisi 28 negara tidak menyerang lagi, dan tentara naga hitam juga tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Di dunia internasional, banyak pakar militer yang menganalisis pertempuran ini. 3 hari kemudian, semua orang yang dikirim oleh Kingston Jiang telah kembali. Meskipun mereka berkecimpung dalam pembunuhan, mereka akan memeriksa target pembunuhan hingga jelas sebelum mereka terlibat dalam pembunuhan. Jadi kemampuan mereka untuk memeriksa orang juga sangat baik. Hanya dalam beberapa hari, mereka sudah memeriksa semua yang Kingston Jiang perintahkan dengan jelas. Kota L, area militer, kantor. Para pembunuh datang dengan berita yang mereka temukan. Kingston Jiang membaca dengan serius. Melalui informasi-informasi ini, Kingston Jiang mengetahui bahwa orang-orang di dalam mobil tersebut pernah melakukan kejahatan. Sebelum mereka datang ke negara Dasa, anggota keluarga mereka telah menerima sejumlah besar uang di rekening mereka. Dari sini bisa diyakini bahwa ini adalah perang konspirasi. Semua orang berhasil menyelidiki bahwa orang-orang ini pernah bertemu satu orang sebelum mereka datang ke Belantara Selatan. Cirrus. Jenis kelamin, laki-laki. Umur, 34. Pekerjaan, tidak ada. Orang ini adalah Cirrus. Itu adalah orang yang waktu itu membunuh Sheila Bai dari grup Tomb Raider dan merebut kotak kuno di makam kuno Raja Lanling. Ternyata Cirrus yang menghubungi orang-orang ini. Kingston Jiang mengerutkan kening ketika dia melihat informasi itu. Jika ini masalahnya, maka yang diam-diam merencanakan semua ini adalah pangeran. Karena Cirrus adalah orangnya pangeran. Kak Kingston, ini informasi Brady. Menurut informasi yang diperoleh, kekuasaan pangeran tersebar di seluruh dunia, dan dia juga memiliki beberapa orang di negara A, karena pangeran yang secara diam-diam membantu sehingga Brady bisa naik begitu cepat, dari seorang prajurit kecil menjadi komandan bintang 5 di negara A. Eri Jiang mengungkapkan informasi yang dia temukan. Kingston Jiang membuka informasi yang ditemukan Eri Jiang dan melihatnya dengan cermat. Setelah membacanya, dia berkata pelan, "Aku mengerti, kalian juga sudah lelah. Pergi dan istirahat dulu. Setelah istirahat, aku akan memberi kalian tugas." Baik. Semua orang pergi satu demi satu. Kingston Jiang menelepon Bloody dan Guili. Di antara para jenderal Belantara Selatan, yang paling dia percayai adalah 2 orang ini. Orang lain, dia tidak terlalu percaya. Dia sangat yakin bahwa di antara orang-orang ini pasti ada orangnya pangeran. Hanya saja dia tidak yakin siapa itu. Bloody dan Guili muncul segera. Komandan Dragon. Keduanya berbicara serempak. Kingston Jiang melambaikan tangan dan berkata, "Duduklah." Keduanya duduk. Bloody bertanya, "Apakah sudah ada informasi?" Kingston Jiang mengangguk, semua informasi menunjuk ke satu orang. "Siapa?" tanya Bloody dan Guili bersamaan. "Pangeran, Komandan Tentara Api Merah." Kingston Jiang mengucapkan kata demi kata. "Apa?" Keduanya berseru kaget. Bloody tampak kaget, "Pangeran. Bagaimana mungkin? Dia adalah anggota kerajaan negara Dasa, dan sekarang merencanakan peperangan ini, hanya untuk membunuhmu."
Aku khawatir ini jauh dari sesederhana itu. Kingston Jiang tampak serius. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan pangeran? Sampai sekarang dia masih belum tahu. Dia tahu bahwa pangeran sudah lama beraksi. Terakhir kali waktu di jalur perbatasan Gunung Tianshan, Bloody ditangkap, dia dipaksa pergi ke jalur perbatasan Gunung Tianshan, dibunuh oleh Master Silat 28 negara. Dalang di balik kejadian ini adalah Raja Dokter. Dan Raja Dokter adalah Kennedy Han, dia juga adalah orangnya pangeran. Moran berhasil menyelidiki bahwa Kennedy Han dan yang lainnya diam-diam mempraktekkan sebuah lembaga penelitian di kota El Jiangzhong, dan lembaga penelitian ini dijaga oleh semua tentara yang dicurigai sebagai tentara api merah. Bloody bertanya, Komandan Dragon, apa yang kita lakukan sekarang? Kingston Jiang tenggelam dalam pikirannya. Dia merasa pangeran pasti memiliki konspirasi besar, dan keberadaannya akan menghalangi rencana pangeran. Namun di dalam wilayah sendiri, pangeran tidak bisa membunuhnya. Untuk menyingkirkannya, itulah sebabnya dia bersusah payah membuat semua rencana ini. Tujuannya adalah agar dia mati di medan perang, sehingga Raja Dacia tidak akan menyelidikinya, dan tidak akan curiga padanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, setelah tahu siapa di belakang layar, ini jauh lebih mudah. Tujuan pangeran hanya untuk membunuhku. Kali ini 28 negara mengirim pasukan, dipimpin oleh jenderal 28 negara. Dengan membunuh jenderal dari 28 negara ini, mereka tentu tidak memiliki pemimpin, sehingga mereka secara alami akan mundur. Dengan begitu krisis belantara selatan akan terselesaikan tanpa pertumpahan darah. Membunuh jenderal 28 negara. Baik Bloody maupun Gu Ili terkejut. Gu Ili tampak serius dan berkata, Komandan Dragon, apa yang kamu pikirkan terlalu sederhana. Sekarang para jenderal 28 jenderal berada di belantara selatan, dan menempatkan 3 juta pasukan koalisi 28 negara di belantara selatan, bahkan seekor lalat pun tidak dapat terbang masuk, bagaimana caranya pergi membunuh mereka? Kingston Jiang berkata perlahan, cara itu dipikirkan oleh manusia, selama bersedia menggunakan otak, pasti akan menemukan solusi. Bloody, cedera kamu belum sembuh, kali ini kamu tidak perlu pergi, rawat saja lukamu dengan tenang di sini. Gu Ili, kamu berjaga di kota El. Bloody mengerutkan kening, Komandan Dragon, saat ini belantara selatan sangat berbahaya. Tujuan mereka adalah untuk membunuhmu, itu sebabnya mereka mengungkapkan begitu banyak informasi, sehingga orang-orangmu dapat dengan mudah mengetahuinya. Kamu pergi ke belantara selatan malah sesuai dengan harapan mereka. Gu Ili mengangguk dan berkata, ya Komandan Dragon, di saat ini kamu pergi ke belantara selatan, bukankah kamu sengaja masuk ke dalam perangkap? Meski begitu, aku tetap harus pergi. Kingston Jiang tahu bahwa berbahaya baginya untuk pergi ke belantara selatan untuk membunuh jenderal 28 negara. Tapi dia harus pergi. Jika ini bisa menyelesaikan pertempuran, itu berkali-kali lebih kuat daripada peperangan antara dua pasukan. Pertarungan antara kedua pasukan akan menyebabkan ada yang meninggal, entah berapa banyak orang yang akan hancur keluarganya. Dia tidak ingin melihat peperangan, dia tidak ingin melihat darah tertumpah lagi. Gu Ili ragu-ragu dan bertanya, Komandan Dragon, jika kamu tidak bisa kembali, apa yang harus kami lakukan? Jika aku benar-benar tidak dapat kembali, maka menggunakan angkatan bersenjata untuk merebut paksa kota belantara selatan, untuk memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat negara Dacia. Tujuan utama mereka adalah untuk membunuhku. Jika aku benar-benar mati, pasukan koalisi 28 negara tidak akan terus berperang, mereka akan segera mundur. Dengan begini tentara naga hitam juga akan mendapatkan kembali kota belantara selatan tanpa pertumpahan darah. Baik Bloody maupun Gu Ili tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah keputusan Kingston Jiang. Bloody mengingatkan, Komandan Dragon, hati-hati. Kingston Jiang tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Aku tidak pergi sendiri kali ini, aku akan membawa para pembunuh yang ditemukan di Jiangzhong. Ini semua adalah orang kuat yang sebenarnya dalam daftar pembunuh. Jika 1 lawan 1, mereka masih bisa menerima banyak jurusku, dan jika mereka menyerang bersama-sama,
aku pun tidak akan bisa tahan. Dengan adanya kata-kata Kingston Jiang ini, keduanya merasa lega. Kingston Jiang bangkit dan pergi. Kota L, di sebuah bungalow. Banyak orang berkumpul di sini. Ada tua dan muda, pria dan wanita. Pada saat ini, pintu dibuka. Kingston Jiang, mengenakan jaket hitam dan berjalan masuk. Kak Kingston. Bos Kingston. Semua orang berbicara satu demi satu. Kingston Jiang memandangi para pembunuh, matanya menyapu mereka satu persatu. Aku berencana untuk menyusup ke kota Belantara Selatan, membunuh 28 negara jenderal, dan menyelesaikan krisis Belantara Selatan ini dengan metode tanpa pertumpahan darah. Aku berencana untuk membawa kalian ke sana, tetapi aku tidak akan memaksa, karena ini sangat berbahaya. Jika pergi, kemungkinan tidak akan punya nyawa untuk kembali. Pikirkan baik-baik. Yang ingin pergi denganku bisa pergi, jika tidak ingin pergi denganku, maka kembalilah ke Jiangzhou dulu, pergi mencari Sheila Bai, bantu Sheila Bai, dan dia akan terus membayar gaji kalian. Bersambung.